like the Atlantic and I'm going down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junda Zkia dari 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh positif dan negatif dari kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini saya akan menjelaskan poin yang positifnya dulu. Yang pertama itu ada aspek politik. Aspek politik contohnya itu adalah pemerintah yang demokratis akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik masyarakat dalam penentuan kebijakan publik. Yang kedua itu ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi adalah contohnya itu adalah meningkatnya kemakmuran masyarakat. Yang ketiga itu adalah aspek sosial budaya. Contohnya itu adalah munculnya internet dan semakin canggihnya alat komunikasi secara langsung telah mempermudah untuk memperoleh informasi dari belahan bumi, sehingga secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat. Yang keempat itu ada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, yaitu contohnya semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksananya HAM. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang negatif. Yang pertama itu ada aspek politik. Contohnya itu adalah nilai-nilai keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi disalahkan oleh masyarakat Indonesia yang menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional. Yang kedua itu ada aspek ekonomi. Contohnya itu adalah timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya pergaulan bebas. Yang ketiga itu ada aspek sosial budaya, yaitu contohnya munculnya sifat hedonisme. Yang keempat itu ada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Contohnya itu adalah timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum. Perkenalkan, nama saya Karisina Octaviana dari kelas 12 IPA 2 absen 15. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari 4 aspek pengaruh kemajuan iptek. Yang pertama ada dampak positif dari aspek politik. Aspek politik ini menjadikan nilai keterbukaan terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dampaknya yaitu 1. Keterbukaan dapat mencegah praktik KKN sehingga dapat dicapai pemerintah yang bersih dan berwibawa. Kedua, kebebasan yang bertanggung jawab dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupannya. Yang ketiga, pemerintahan demokratis akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik. Yang kedua ada aspek ekonomi, yaitu 1. Semakin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Kedua, semakin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Ketiga, mendorongnya para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Keempat, meningkatnya kesempatan kerja dan devisa negara. Kelima, meningkatnya kemakmuran rakyat. Keenam, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Dan ketiga ada aspek sosial budaya, yaitu munculnya internet dan semakin canggihnya alat komunikasi. Kedua, adanya informasi bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya. Keempat, ada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak positifnya yaitu 1. Menguatnya regulasi hukum, semakin menguatnya supremasi hukum. Ketiga, semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum. Dan selanjutnya ada pengaruh negatifnya dari aspek politik, yaitu 1. Kemajuan iptek telah mampu meyakinkan masyarakat bahwa ideologi liberal dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Dan hal ini dapat mempengaruhi pola pikir untuk berpaling dari ideologi Pancasila. Yang kedua ada nilai keterbukaan. Kebebasan dan demokratisasi disalahgunakan oleh masyarakat. Yang ketiga, munculnya gerakan radikalisme. Dan ada kedua, aspek ekonomi.
yaitu membanjirnya barang-barang dari luar negeri. Kedua, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam dan adanya persaingan bebas. Dan ketiga, pemerintah hanya sebagai regulator, pengatur ekonomi. Ketiga, di sini ada aspek sosial budaya. Yang pertama, munculnya gaya pengatur ekonomi. Ketiga, di sini ada aspek sosial budaya. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif. Kedua, munculnya sifat hedonisme. Ketiga, adanya sikap individualisme. Keempat, munculnya gaya westernisasi. Kelima, semakin memudarnya gotong royong. Keenam, semakin lunturnya nilai keagamaan dalam masyarakat. Keempat, ada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, yaitu munculnya tindakan anarkis. Dua, banyaknya kejahatan di dunia maya. Ketiga, timbulnya unjuk rasa yang semakin berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Febrianti dari kelas 12 IPA 2 absen 18. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh negatif dan pengaruh positif iptek bagi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebelumnya di sini saya akan menyebutkan beberapa aspek, yaitu ada 4: aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan juga aspek hukum dan pertahanan dan keamanan. Sekarang saya akan menyebutkan pengaruh positif iptek. Itu pada aspek politik, yaitu keterbukaan dapat mencegah praktik KKN sehingga dapat dicapai pemerintahannya yang bersih dan berwibawa. Yang kedua, ada pada aspek ekonomi, yaitu makin meningkatnya investasi asing di negara kita. Yang ketiga, pada aspek sosial budaya, yaitu munculnya internet dan semakin canggihnya alat komunikasi. Yang keempat, pada aspek hukum dan pertahanan dan keamanan, yaitu semakin kuatnya supremasi hukum. Nah, lalu pengaruh negatif iptek pada aspek politik, yaitu terjadinya tindakan-tindakan anarkis, dan pada aspek ekonomi, yaitu timbulnya kesenjangan sosial yang tajam akibat adanya persaingan bebas. Yang ketiga, ada pada aspek sosial budaya, yaitu munculnya sifat hedonisme yang mengakibatkan suka berfoya-foya. Yang terakhir, yaitu pada aspek hukum dan pertahanan dan keamanan, yaitu munculnya tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahri dari kelas 12 IPA 2, kelompok 1, absen 23 akan menjelaskan tentang dampak-dampak positif dan negatif dari iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap NKRI dalam 4 aspek. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dampak positif dari kemajuan iptek terhadap NKRI dalam 4 aspek. Yang pertama yaitu di bidang politik. Di bidang politik, dampak positifnya yaitu kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dengan menggunakan teknologi informasi menyebabkan sampainya berita lebih cepat, dilakukan secara efisien dan nyaman. Misalnya, jika ada masyarakat yang ingin mengajukan pendapatnya ke wakil rakyat, maka cukup dengan menggunakan email surat dapat sampai dengan segera. Yang kedua yaitu di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, dampak positifnya yaitu dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Yang ketiga yaitu di bidang sosial dan budaya. Di bidang sosial dan budaya, dampak positifnya yaitu informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Yang keempat yaitu di bidang pertahanan dan keamanan. Dampak positifnya yaitu semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Itulah dampak-dampak positif dari iptek terhadap NKRI dalam 4 aspek. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari kemajuan iptek terhadap NKRI dalam 4 aspek. Yang pertama yaitu di bidang politik. Di bidang politik, dampak negatifnya yaitu adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Yang kedua yaitu di bidang ekonomi. Dampak negatifnya yaitu menjadi sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan seperti konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Yang ketiga yaitu di bidang sosial dan budaya.
Di bidang sosial dan budaya, dampak negatifnya yaitu maraknya perilaku menyimpang yang terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya dari remaja pada khususnya. Yang keempat, yaitu di bidang pertahanan dan keamanan. Dampak negatifnya yaitu munculnya tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan sosial, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Itulah dampak negatif dari IPTEK terhadap NKRI dalam 4 aspek. Perkenalkan, nama saya Nathanael Yezra dari kelas 12 MIPA 2, absen 26, kelompok 1. Hari ini saya akan menjelaskan dampak-dampak positif dan negatif dari kemajuan IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap NKRI di dalam 4 aspek. Saya akan menjelaskan dampak positifnya yang terlebih dahulu dari kemajuan IPTEK terhadap NKRI dalam 4 aspek. Yang bidang pertama adalah bidang politik, memperluas dan juga mengangkat hubungan dan kerjasama antar daerah. Yang kedua adalah bidang ekonomi. Dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Yang ketiga adalah di dalam bidang sosial dan budaya. Di dalam bidang sosial dan budaya, informasi yang ada di dalam masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat itu sendiri. Yang keempat adalah bidang pertahanan dan keamanan negara. Bidang dalam pertahanan dan keamanan negara adalah mencegah terjadinya serangan-serangan dari pihak-pihak yang ingin memecah kesatuan Indonesia dan memecah belah yang menjadi perbedaan dalam kehidupan bernegara dengan media informasi. Contohnya itu adalah internet. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari kemajuan IPTEK terhadap NKRI dalam 4 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek bidang politik. Adalah timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan juga terkadang mengabaikan kepentingan umum. Yang kedua adalah di dalam bidang ekonomi. Sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi-generasi yang secara moral mengalami kemerosotan konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermentalkan instan. Yang ketiga adalah bidang sosial dan budaya. Dalam bidang sosial dan budaya adalah dengan makin pesatnya komunikasi, membuat bentuk komunikasi berubah yang awalnya adalah face to face menjadi tidak. Hal ini dapat menyebabkan komunikasi menjadi hampa. Yang keempat adalah bidang pertahanan dan keamanan negara. Melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan teroris dan teroris yang lainnya, maupun untuk mencari pengikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah Zahra dari kelas 12 MIPA 2, absen 27. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh positif dan negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengaruh positifnya terlebih dahulu, yaitu ada 4 aspek. Yang pertama dari aspek politik, yaitu pemerintahan yang demokratis akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik. Yang kedua, dari aspek ekonomi, yaitu semakin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga, dari aspek sosial budaya, yaitu munculnya internet dan semakin canggihnya alat komunikasi secara langsung telah mempermudah untuk mencari informasi dari belahan dunia lain, sehingga secara tidak langsung telah membuka proses translasi ilmu yang sangat bermanfaat. Yang terakhir ada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, yaitu menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebagai penjaga keamanan, kedamaian, dan ketertiban negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertama, dari aspek politik, yaitu munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Yang kedua, dari aspek ekonomi, yaitu timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Yang ketiga, dari aspek sosial budaya, yaitu adanya sikap individualisme, yaitu sikap yang selalu mementingkan dirinya sendiri. Sikap seperti ini menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Yang terakhir, dari aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, yaitu peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara yang semakin berkurang. Sekian
penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blue like Vietnam.